Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Penertiban pedagang kaki lima di Kota Tegal diwarnai kericuhan. Anak-anak korban tanah bergerak di Desa Mandala, Brebes ikut trauma healing untuk memulihkan mentalnya usai bencana. Replika robot dari bahan rongsokan bisa menghasilkan cuan jutaan. Para pedagang kaki lima di Kota Tegal nekat melawan petugas Satpol saat hendak ditertibkan di Jalan Kartini, Kota Tegal. Penertiban sebagai upaya paksa agar pedagang pindah berjualan ke Pujasera yang telah disiapkan pemerintah Kota Tegal. Ketegangan terjadi karena para pedagang melawan untuk mempertahankan gerobak dagangan saat ditertibkan petugas Satpol PP di Jalan Kartini, Kota Tegal, Minggu siang. Suasana kian memanas lantaran petugas Satpol PP terpancing sehingga mengepung seorang pedagang lainnya. Sabar. Iya. Sabar. Meski demikian, penertiban tetap berjalan setelah bentrokan mereda. Para pedagang akhirnya bersedia membawa pulang gerobak dagangan. Namun sejumlah pedagang tetap diberi sanksi sehingga gerobak disita. Berarti di tempat yang Pujasera selalu rugi gitu ya Mas? Selalu rugi, benar-benar mati. Karena Tempat itu memang nggak layak, sama sekali nggak layak. Samping itu tempat sampah. Iya. Di belakang juga ada makam. Tempat juga kalau hujan banjir, baunya benar-benar semerbak. Lalat hijau itu udah kayak panen lalat hijau. Benar-benar nggak bisa diharapin. Penertiban dilakukan Satpol PP Kota Tegal lantaran pedagang enggan menempati kawasan Pujasera di Jalan Melati, Kota Tegal. Pujasera disediakan untuk pedagang agar mereka bisa berjualan di tempat yang layak, tidak mengganggu arus lalu lintas. Namun pedagang enggan pindah dengan berbagai alasan, dari kondisi Pujasera yang diklaim kumuh hingga banyak pungutan liar. Ini yang pertama dasarnya adalah untuk kebijakan pemerintah Kota Tegal yang sudah merelokasi PKN Jalan Kartini menuju Pujasera di Jalan Melati. Itu yang menjadi dasar kita pada siang hari ini melaksanakan penertiban sebagian PKN yang berjualan di Jalan Melati. Kawasan Jalan Kartini selanjutnya akan difungsikan sebagai kawasan bebas PKL sebagai bagian dari penataan Kota Tegal. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Ya, mahar pernikahan dari akrilik kini menjadi tren. Bentuknya yang lucu dan unik tentu saja menjadi daya tarik bagi para pasangan calon pengantin. Ya, pantas saja jika kerajinan itu menghasilkan cuan ratusan juta tiap bulannya. Wah, lucu-lucu banget ya mahar pernikahannya. Ada yang warna merah muda, ada yang berlatar wayang dengan warna keemasan, dan ada juga yang berbentuk Ka'bah. Mahar pernikahan ini dibuat kekinian alias sedang tren di kalangan anak muda. Jadi wajar aja kalau pasangan muda yang hendak menikah memilih mahar yang seperti ini. Produsen sekaligus perajin mahar pernikahan di Desa Teras, Kecamatan Teras, Boyolali membuat kerajinan ini dari bahan akrilik, resin, dan polywood. Dalam akrilik mahar pernikahan biasanya tertulis nama pasangan calon pengantin, tanggal pernikahan, jumlah mas kawin seperti uang tunai atau besaran perhiasan emas. Untuk mempercantik tampilannya, perajin biasanya menambahkan aksesori bunga seperti lampu portable yang dirangkai dan disusun secantik mungkin di dalam bingkai. Uang yang dipajang di dalam akrilik ini menggunakan uang palsu serta replika perhiasan emas. Untuk penggunaan uang replika kita tetap komitmen ya, karena dari Bank Indonesia itu sudah mengeluarkan peraturan untuk pelarangan uang asli atau uang yang dikeluarkan oleh BI itu untuk replika mahar. Jadi kita tidak memasang atau tidak menghiasi mahar kita dengan
uang asli karena memang sudah dilarang. Namun dari itu kita menyiapkan uang mainan atau uang yang khusus untuk dipergunakan untuk kerajinan mahar. Desain yang minimalis serta banyaknya ragam pilihan menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan calon pengantin. Tak heran jika banyak peminatnya, salah satunya Lilis. Ya karena lagi booming itu tadi warna burgundy, jadinya mau ikut tren gitu. Tahunya dari mana, Mbak? Tahunya dari TikTok sama Instagram, soalnya sering banget lewat di FYP saya itu konten-kontennya memoris kan, itu mahar-maharnya bagus-bagus kayak gitu. Mahar pernikahan ini dijual mulai dari harga Rp190.000 hingga Rp1,7 juta, sesuai dengan desain dan bentuknya. Mahar pernikahan ini mampu menghasilkan omset yang cukup tinggi, mencapai Rp150 juta per bulan. Apalagi dengan kehadiran media sosial yang dapat menjangkau seluruh pangsa pasar, membuat bisnis mahar pernikahan ini makin cuan. Ya tak heran jika mahar pernikahan kekinian banjir pesanan. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Di tangan pemuda asal Kabupaten Tegal, onderdil rongsokan bisa disulap menjadi replika robot yang menguntungkan. Pembelinya tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga luar negeri. Selain mendunia, inovasi itu juga menghasilkan cuan puluhan juta rupiah setiap bulannya. Berikut Berani Berubah episode Robot Rongsokan Cuan Jutaan. Saya lihat peluang dalam hal pembuatan robot itu sangat menjanjikan. Jadi saya coba terjun ke pembuatan itu replika. Emang waktu kecil sudah suka terus nonton film robot, inspirasinya dari film sih. Latar belakang saya nggak ada sih untuk mesin, nggak ada, cuma autodidak saja. Sulitannya dari kadang susahnya dari bahan-bahan. Bahan-bahan untuk membuat robot itu dari metal, paling kebanyakan onderdil bekas kayak mesin-mesin motor, rangka-rangkanya atau dari elektronik bekas. Robot yang sering kami buat itu kayak model Terminator, Transformer, Predator, terus robot alien. Untuk pembuatan robot tergantung ukurannya sih. Kalau 2 meter bisa nyampe 1 bulan. Kalau lagi bahannya enak banyak bisa nyampe 2 minggu paling cepat. Saya karyawannya Mas Umar yang membantu kerja di sini. Udah hampir 3 tahunan ikut Mas Umar. Awalnya enggak, soalnya saya di bidang teralis sih. Sering ikut Mas Umar, ya sedikit demi sedikit tahu lah. Ya semoga bisa berkembang, bisa memperluas usahanya lagi, bisa menambah karyawan untuk bekerja, bisa membantu ya kayak pengangguran bisa membantu orang bekerja. Tiap bulan itu pasti ada rilesan, mulai dari yang kecil atau yang besar. Pernah di luar negeri, dari Korea, dari Amerika pernah ya. Kalau dari Korea itu Transformer, model-model Transformer. Kalau dari Amerika itu model yang Terminator kebanyakan.
Untuk harga bervariasi sih, tergantung ukuran dari mulai ratusan ribu, puluhan hingga nyampe ratusan juta. Omset mungkin puluhan juta. Saya harap sih lebih kedepannya lebih maju, bisa masuk di wahana, misalkan wahana robot. Jangan menyerah untuk hari esok yang lebih baik, karena hidup itu harus berani berubah. Dusun Tekelan, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang punya cara tersendiri untuk menjaga toleransi antar umat beragama. Salah satunya dengan cara memberikan ucapan selamat kepada umat beragama lain ketika sedang merayakan hari besar keagamaan. Pada perayaan Trisuci Waisak Senin kemarin, umat Muslim dan umat Kristen yang tinggal di Dusun Tekelan mendatangi Wihara Buddha Bhumika. Warga berbaris, kemudian satu persatu menjabat tangan umat Buddha, sembari mengucapkan ucapan selamat kepada mereka yang merayakan Waisak persis di depan wihara usai umat Buddha melaksanakan ibadah. Pemandangan seperti inilah yang terlihat di wilayah lereng Gunung Merbabu ketika hari besar keagamaan. Mereka rukun, saling menjaga toleransi antar umat beragama. Tradisi seperti ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Walau sekedar ucapan selamat, tetapi bisa mempererat tali persaudaraan, persatuan dan kesatuan. Ya, ini sebagai wujud toleransi kerukunan antar umat beragama di Dusun Tekelan, khususnya di wilayah Desa Batur, karena memang masyarakatnya itu untuk toleransinya sangat tinggi sekali, Pak. Jadi terkait dengan perayaan sini kebetulan ada 3 agama di Dusun Tekelan ini, ada Muslim, Kristen, sama Buddha, sehingga setiap ada perayaan itu yang non Buddha seperti ini ya ikut merayakan, mengucapkan selamat. Itu sebaliknya kalau di kampung itu memakai bahasa tradisi salaman itu berjabat tangan. Itu penting karena orang yang berjabat tangan itu berarti kita langsung menyentuh apa yang menjadi tujuan kita, dan tanggapan dari warga umat Buddha itu senang sekali. Warga Desa Tekelan selalu menjunjung tinggi toleransi, walaupun mereka berbeda keyakinan satu sama lain, tetapi mereka saling menghormati dan menghargai. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.